Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Icha Belita Irawan. In this video, I want to tell you about a movie that is Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. So, I want to review this movie based on sociolinguistic. The first, teman-teman harus tahu apa itu sociolinguistic sebelum kita lanjut ke videonya. Sosio itu adalah sosial, linguistik adalah bahasa. So, if we mix them, sociolinguistic, itu jadinya kajian bahasa yang ada kaitannya dengan masyarakat luas. So, let's go. Di awal kisah diceritakan seorang pemuda yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Meski tinggal di Makassar, pemuda itu memiliki darah Padang. Ia seorang yatim piatu yang kemudian diasuh oleh seseorang hingga dewasa. Setelah ia dewasa, ia berangkat menuju kampung halaman ayahnya untuk menjalin silaturahim dengan beberapa kerabat di sana dan juga untuk menuntut ilmu agama. Pemuda tersebut bernama Zainuddin. Pada tahun 1930-an, Zainuddin berangkat dari Makassar ke Batipuh, Padang. Di sanalah dia bertemu gadis cantik bernama Hayati, yang tak lain adalah bunga desa Batipuh. Mereka pun saling surat-menyurat dalam mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Nah, dari sini kita dapat melihat gaya bahasa yang digunakan dalam film tersebut, yaitu seperti syair dan kata-kata kiasan, yang mungkin pada tahun 1930-an masih relate untuk digunakan. Sedangkan dalam linguistik, kita tahu kalau bahasa adalah hal yang abstrak, akan berubah sesuai perkembangan zaman. Baik itu secara istilah ataupun tambahan-tambahan kata, namun maknanya masih tetap sama. Lanjut cerita, hubungan mereka diketahui oleh ketua adat desa Batipuh yang menganggap hal tersebut tidak baik apabila dipandang oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memanggil Zainuddin dan menjelaskan bahwa mereka berdua tidak bisa bersama, dikarenakan adat dan juga suku yang berbeda. Karena adat di Padang, khususnya desa Batipuh, orang yang bisa melamar Hayati hanyalah orang yang jelas asal-usulnya. Dari scene ini juga, kita dapat melihat adanya adat istiadat yang mengatur masyarakat. Selain itu, dari segi perbedaan dialek juga dapat kita lihat di beberapa scene saat Zainuddin dan Hayati berbicara. Dialek yang digunakan Zainuddin sangat menampakkan bahwa dia orang Makassar, sedangkan Hayati menggunakan dialek yang ada di daerahnya yaitu Padang. Akhirnya pada tahun 1931, Zainuddin berangkat ke Padang Panjang sesuai yang diamanatkan ketua adat. Pada suatu waktu, dia bertemu dengan Hayati di sebuah perayaan di Padang Panjang, yaitu perayaan pacuan kuda. Namun pada saat itu, Zainuddin kaget dengan perubahan cara berpakaian Hayati, mulai dari yang awalnya tertutup menjadi lebih terbuka. Hayati datang bersama seorang pemuda bernama Aziz. Singkat cerita, tak lama setelah itu Zainuddin mendapat kabar bahwa ibu angkatnya telah meninggal dan memberinya warisan. Zainuddin sangat sedih, tapi berkat keluarga muluk yang mendukungnya untuk melamar Hayati dengan uang warisan yang ada, Zainuddin pun mengirim surat yang di dalamnya berisi niat untuk melamar Hayati. Namun pada saat itu juga lamaran Aziz berlangsung sehingga ketua adat berdiskusi untuk keputusan yang tepat. Tapi pada akhirnya lamaran Zainuddin pun ditolak. Nah, dari beberapa scene tersebut, ada sisi diskriminasi antar masyarakat yang terlihat saat pengambilan keputusan lamaran Zainuddin dengan alasan Zainuddin bukan orang Padang, melainkan orang Makassar. Padahal kita tahu ayah Zainuddin dalam film tersebut adalah orang Padang. Dari sini juga terlihat sisi adat keagamaan dalam film ini sangat kuat. Hingga pada tahun 1932, Zainuddin merantau ke Batavia, kemudian bekerja menjadi seorang penulis. Dan pada tahun itu juga, ia pindah ke Surabaya. Dia sangat sukses, menjadi orang yang sangat kaya raya. Sekaya apapun Zainuddin, dia tetap rendah hati dan selalu membantu orang lain, terutama komunitas orang Padang yang ada di Surabaya pada saat itu. Dari sini juga dapat kita lihat dari sudut pandang masyarakat, di mana adanya status sosial. Semakin kita kaya, maka semakin kita dihormati. Dan juga dapat kita lihat perbedaan dialek antar daerah dalam film ini. Misalnya saat Zainuddin ada di Makassar, dia menggunakan dialek Makassar, kemudian di Padang, Hayati menggunakan dialek Padang atau Minang, and then juga
ketika Zainuddin pindah ke Batavia dan pindah ke Surabaya, mereka punya dialek tersendiri. Kesimpulan dari film ini berdasarkan sosiolinguistik, bahasa tidak akan lepas dari masyarakat, tidak akan lepas dari adat dan budaya di dalamnya. Karena adat dan budaya mencirikan suatu bahasa di daerah tersebut. I think that's all for me. I hope you enjoy and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.